Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat House for All Nation di Calgary, dan semua yang mengikuti dan menyaksikan ibadah ini secara online atau virtual, salam sejahtera. Kita memasuki minggu Advent yang kedua. Jika minggu lalu kita telah belajar dari kehidupan Yusuf, maka hari ini kita akan belajar dari kehidupan Maria, perempuan yang luar biasa yang diceritakan oleh Alkitab, firman Tuhan. Mari kita membaca Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, ayatnya dimulai dengan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-26 hingga ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Nama kota itu adalah Nazaret. Malaikat Gabriel harus menemui seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Perhatikan, dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam" atau "Shalom. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat masuk ke rumah Maria mengatakan, "Shalom. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu ayat lagi ya, ayat ke-45. Ini kata-kata yang diucapkan Elisabet kepada Maria. "Dan berbahagialah ia," maksudnya dan berbahagialah Maria, "yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi Maria itu disebut berbahagia. Karena apa? Karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terlaksana. Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah hari ini, saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat? Speak to me, berbicaralah kepada saya." Saya tidak mau khotbah sesuatu yang otomatis keluar dari kepala saya, tapi saya ingin tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat, khususnya di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Dan saya tertarik kepada satu kata, satu ungkapan dari pembacaan Alkitab tadi, yaitu engkau yang dikaruniai. Jadi waktu malaikat Gabriel masuk ke rumahnya Maria, dia mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Dan kemudian beberapa ayat di bawahnya dikatakan lagi sekali, "Jangan takut, karena engkau mendapat kasih karunia Tuhan." Maksudnya sama, saudara, maksudnya Maria itu mendapatkan favor, dalam bahasa Inggris mendapatkan favor dari Tuhan. Artinya apa? Favor itu artinya apa? Ini kita coba pelajari kata ya, yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan Alkitab itu adalah bahwa
Tuhan itu melihat Maria itu senang. Dia mungkin kalau pakai bahasa tidak bisa tepat sekali, tapi Tuhan terpikat gitu ya. Tuhan terpikat kepada Maria. Tuhan melihat ada kasih sayang kepada Maria, kira-kira begitu ya. Nah, kata favor itu ada hubungannya dengan kata favorite, tapi berbeda gitu ya. Favor dengan favorite. Favorite itu kalau saya punya favor kepada seseorang atau saya punya favor kepada anak saya lebih daripada saya punya favor kepada anak-anak saya yang lain. Misalnya Yakub. Yakub itu punya anak favorit namanya Yusuf ya. Dia tidak memfavoritkan Yehuda, dia tidak memfavoritkan Lewi, dia tidak memfavoritkan Isakar atau Sebulon, tapi dia memfavoritkan Yusuf. Itu favorit, artinya apa? Yakub mempunyai favor dan kasih sayang kepada Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain, begitu ya. Tapi favor itu artinya ada rasa kasih sayang, ada sesuatu yang menarik, yang membuat orang terpikat dan tertarik gitu ya. Jadi Tuhan melalui malaikatnya mengatakan kepada Maria, "Hai Maria, engkau yang dikaruniai, engkau yang mendapatkan favor dari Tuhan." Ya, itu menarik sekali saudara ya, dan itu yang menancap gitu di dalam pikiran dan hati saya untuk disampaikan. Dan sore hari ini kita akan belajar mengapa Maria disebut sebagai seseorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mengapa Maria menjadi seseorang yang membuat Tuhan terpikat, membuat Tuhan tertarik, membuat Tuhan itu menumpahkan kasih karunia-Nya. Ya. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama, Maria adalah seorang yang percaya kepada firman Tuhan. Dan bukan hanya percaya kepada firman Tuhan, tapi dia percaya bahwa firman Tuhan atau apa yang difirmankannya itu akan terjadi dan terlaksana. Itu yang kita baca di ayat ke-45 tadi. Dikatakan Maria adalah perempuan yang berbahagia, yang diberkati, blessed. Diberkatilah engkau karena apa? Karena engkau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Dan engkau percaya bahwa semua yang dikatakannya itu akan terlaksana. Padahal yang dikatakannya itu sesuatu yang luar biasa hebat, mujizat yang luar biasa hebat. Bagaimana seorang perawan bisa memiliki anak laki-laki oleh karena Roh Kudus. Belum pernah terjadi dalam perjanjian lama, belum pernah terjadi dalam perjanjian baru ada seorang perempuan bisa mengandung tanpa seorang laki-laki. Tapi Maria percaya penuh. Dan dia percaya bahwa apa yang diberitakan kepadanya akan terjadi, akan terlaksana, will be accomplished. Dan itu membuat Tuhan tertarik. Dia ada favor kepada Maria. Saudara, ada 3 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan. Ya, saya pernah sekolah di berbagai universitas. Dari universitas yang rohani sampai universitas yang liberal. Di universitas yang liberal, teologi atau Alkitab itu menjadi ilmu pengetahuan yang sama dengan matematika, kimia, fisika, dan yang lain-lainnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang ahli Alkitab, ahli teologi, tapi bukan orang yang sebetulnya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan orang yang ahli teologi Kristen dan ahli Alkitab, it is not necessarily beragama Kristen. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Luar biasa brilliant, luar biasa hebat otaknya, hafal segala macam cerita Alkitab. Tapi sebatas tahu dan hafal dan otaknya penuh, cerdas, cemerlang dengan ayat-ayat Alkitab dan teologi Kristen. Tapi tidak percaya. Orang yang kedua adalah orang yang percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, bahwa Alkitab itu datang dari Tuhan, bahwa Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi dia betul-betul percaya apa yang dikatakan Alkitab itu kebenaran. Tapi orang yang kedua ini membuat Alkitab seolah-olah berjarak dari dia. Jadi Alkitab itu bagi orang-orang seperti ini jadi seperti monumen begitu ya, monumen seperti patung yang oleh orang-orang ini tahu bahwa ini adalah
kebenaran dan percaya bahwa ini adalah kebenaran. Tapi orang-orang ini tidak menghidupinya, tidak embrace, tidak menaruh Alkitab dalam hatinya dan mengeluarkannya dalam hidupnya, dan tidak it is just a truth, a set of truth, a book of truth gitu ya. Tapi ya sudah, itu saja gitu ya. Nah, saya menduga, bukan menghakimi, bukan menuduh, saya menduga barangkali sebagian besar orang Kristen ada di area ini ya, di area ini mereka percaya Alkitab firman Tuhan, mereka tahu itu Alkitab adalah kebenaran begitu ya. Tapi ketika membaca Alkitab ayat demi ayat, pasal demi pasal, rasanya tidak mendengarkan apa-apa dari Tuhan dan tidak ada perubahan dalam hidupnya dan tidak ada langkah ketaatan yang diambil. Ini orang kedua. Jadi Alkitab atau firman Tuhan atau suara Tuhan atau kebenaran atau teologi itu menjadi semacam monumen yang berjarak, ada jaraknya dengan dia. Dan tentu orang yang ketiga adalah orang yang percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada kebenaran, percaya kepada teologi Kristen, tapi juga menghidupinya. Menaruh Alkitab itu di dalam hatinya, bukan hanya dalam otaknya, tapi dalam hatinya. Jadi tentu membaca dulu, merenungkan dulu, dan kemudian menaruh dalam hatinya, dan kemudian keluar dalam kehidupannya seperti Alkitab. Jadi orang yang ketiga ini, dia membaca Alkitab bukan hanya sebagai monumen, tapi dia masuk ke dalam, dia hidup sebagai Maria, dia hidup sebagai Yusuf, sebagai Elia, sebagai Elisha, sebagai Musa, sebagai Paulus. Dia hidupi ini Alkitab. Kalau Paulus begitu dalam hal memberitakan Injil, dia juga gitu ya. Kalau misalnya Abraham itu taat sampai mengorbankan Ishak anaknya, kita juga taat seperti itu. Nah, ini saudara adalah orang yang ketiga. Nah, Maria itu adalah tipe orang yang ketiga. Dia bukan hanya percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Gabriel, tapi dia bahkan percaya, meskipun secara manusia tidak mungkin, dia percaya bahwa itu will be accomplished, akan terlaksana dan akan terjadi. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan oleh satu cerita yang sangat terkenal sekali, dan sepertinya ada digerakkan hatinya untuk menceritakan kepada saudara. Ada sebuah cerita yang menarik, seorang pemain akrobat, seorang pemain sirkus. Pada suatu kali dia merencanakan untuk menyeberangi air terjun Niagara di dekat Toronto, di Ontario sana. Saya yang pernah ke sana tahu betapa besarnya air terjun ini ya. Saya pernah ke sana, saya tahu besar, dan dari atas lihat ke bawah juga ngeri gitu ya, dalam ke bawah. Dan ahli akrobat ini mengatakan, aku akan menyeberangi Niagara Falls dengan sebuah kawat dan dengan stick untuk keseimbangan begitu ya. Lalu orang-orang yang menonton itu berdebar-debar, mereka bertanya apakah iya dia itu bisa menyeberangi Niagara Falls. Anginnya keras loh, apalagi kalau kecipratan airnya tuh ya, airnya tuh wah, kalau pernah ke sana itu terbang-terbang begitu ya. Bisa menggoyahkan, menciutkan iman, mengganggu konsentrasi, dan bisa jatuh. Orang-orang meragukan apa dia bisa. Tapi dia mengatakan, saya tetap akan seberangi falls itu. Dan direkam oleh berbagai stasiun televisi. Kemudian singkat cerita dia berhasil menyeberangi dengan tongkat keseimbangan di atas sebuah kawat. Lalu orang bertepuk tangan, bersorak-sorai, wah engkau luar biasa, engkau luar biasa. Lalu dia bertanya kepada mereka, sekarang percayakah engkau bahwa aku tuh bisa menyeberangi Niagara Falls hanya dengan tongkat keseimbangan di atas sebuah kawat? Mereka bilang, percaya, engkau orang yang hebat, engkau akrobat, ahli akrobat yang luar biasa. Lalu dia bertanya kepada mereka semua, adakah yang mau aku gendong, aku panggul di bahuku, aku akan seberang ke arah sebaliknya. Ya, kan kamu percaya aku bisa menyeberangi, sekarang siapa yang mau aku gendong untuk sampai ke seberang? Semua terdiam, semua ngumpet, semua tunduk kepala begitu ya. Tidak ada yang mau, saudara. Meskipun mereka percaya bahwa orang ini sanggup menyeberangi Niagara Falls dan mereka sudah menyaksikan dengan matanya sendiri, tapi mereka tidak ada yang mau untuk dibawa oleh dia, digendong oleh dia sampai ke seberang. Sampai kemudian ada seorang anak kecil, angkat tangan, maju,
jadi volunteer dan diseberangkan. Singkat cerita diseberangkan oleh orang ini sampai seberang. Wah, sekarang orang bertepuk tangan kembali gitu ya. Kamu hebat. Tapi yang hebat sekarang bukan cuman ahli akrobatnya, tapi juga anak kecil ini. Lalu diinterview oleh berbagai stasiun televisi. Kenapa kamu kok mau dan berani naik di atas pundak orang itu? Lalu anak itu mengatakan, aku kenal dia karena dia adalah bapakku sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita itu mengenal firman Tuhan, kalau kita itu betul-betul membaca Alkitab, belajar Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, maka kita harusnya bukan hanya percaya ini sebagai monumen yang berjarak dari hidup kita. Harusnya kita menghidupi apa yang dituliskan dalam Alkitab. Harusnya dia masuk ke hati kita atau kita masuk ke dalam firman Tuhan ini. Jadi satu dengan kita. Kita bukan hanya orang-orang yang percaya kepada kebenaran, tapi kita adalah orang yang hidup karena kebenaran dan menyaksikan kebenaran dan punya tingkah laku dan karakter yang sesuai dengan kebenaran. Itulah Maria. Nah, saya mau bicara sedikit sebelum poin yang pertama ini selesai. Kebenaran itu bisa sampai kepada Maria melalui malaikatnya. Kebenaran bisa sampai kepada seseorang melalui mimpi seperti Yusuf. Kebenaran bisa sampai kepada seseorang melalui khotbah, seperti khotbah saat ini. Kebenaran bisa sampai kepada seseorang melalui nasihat orang lain, melalui kuliah, melalui seminar. Kebenaran bisa sampai kepada seseorang melalui pengalaman hidup. Kebenaran bisa sampai kepada seseorang melalui Tuhan berbicara secara langsung. Banyak cara untuk bisa menyampaikan kebenaran. Tapi firman Tuhan ini yang paling baku ini, yang diberikan kepada kita dari Kejadian sampai Wahyu. Paling baku, ya, tidak bisa dibantah lagi. Karena itu saya sangat mengencourage, sangat memberikan semangat kepada kita semua. Ayo kita baca dan renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan setiap hari, sediakan waktu untuk merenungkan itu. Tanpa itu jangankan mau menghidupi firman Tuhan. Untuk melihat kebenarannya pun barangkali sulit. Ya, banyak orang mengaku diri Kristen tapi malas baca firman Tuhan. Ya, kalau malas baca firman Tuhan, malas baca kebenaran Tuhan, bagaimana bisa hidup sesuai dengan kebenaran itu? Bagaimana bisa embracing the truth, embracing the word of God, embracing the message of God in our life? Bagaimana bisa percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan akan terlaksana dan terjadi seperti Maria? Nah, Maria itu luar biasa. Meskipun belum pernah ada perempuan bisa hamil tanpa seorang laki-laki, tapi dia mengatakan, terjadilah seperti apa yang kau katakan. Dan Alkitab mengatakan, berbahagialah dia, diberkatilah dia. Itu yang nomor satu yang kita bisa belajar ya. Ayo kita sungguh-sungguh merenungkan dan bergaul erat dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua, Maria adalah seorang yang mau atau yang rela atau yang memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan terpikat oleh Maria. Tuhan punya favor atas Maria. Dia orang yang sebetulnya apa yang dilakukan Maria dalam cerita ini? Yang dilakukan oleh Maria dalam cerita ini adalah meminjamkan rahimnya untuk supaya bayi Yesus ada dan bertumbuh dalam kandungannya selama 9 bulan. Ya, including the morning sickness, including betapa beratnya membawa bayi itu kemana-mana. Belum ada mobil pada waktu itu, hanya ada keledai. Ya, tahu sendiri rasanya seperti apa yang pernah naik kuda barangkali, very uncomfortable. Tapi Maria meminjamkan rahimnya atau meminjamkan tubuhnya supaya dipakai Tuhan. Maria tidak mendapatkan apa-apa. Perhatikan ini, Maria tidak mendapatkan reward atau hadiah atau dibayar apa-apa dengan meminjamkan rahimnya. Kalau saudara baca, malaikat itu mengatakan apa? Anak ini, anak yang akan kau lahirkan ini akan menjadi besar. Tahtanya akan selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan pernah runtuh. Gitu? Itu siapa? Itu Yesus. Anak yang dikandungnya. Bukan Maria. Maria tidak pernah dijanjikan menjadi besar. Tidak pernah. Yang akan menjadi besar adalah Yesus. Anak yang dikandungnya itu. Lalu dikatakan juga oleh malaikatnya, anak ini akan lahir meneruskan siapa? Meneruskan tahta Daud, keturunan Daud. Jadi yang dapat nama siapa? Yang dapat nama sebetulnya Yusuf, bukan Maria. Kita semua ya, ibu-ibu yang ikut dalam ibadah ini, kalau kita punya anak ya, normally
Maka anak-anak yang sudah ibu-ibu bawa-bawa selama 9 bulan dengan berat dan dilahirkan dengan resiko mempertaruhkan nyawa sendiri, itu tidak akan membawa last name dari ibunya, tapi membawa last name dari bapaknya. Ini pada umumnya ya, majority seperti itu. Demikian juga dengan Yesus, yang capek dan yang sakit Maria, tapi anak itu akan menjadi keturunan Daud, keturunan Yusuf, keturunan Daud, dinasti Daud, begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi Maria tidak mendapatkan untung apa-apa. Dia hanya willing dan dia rela supaya rahimnya dan tubuhnya dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara-saudara perhatikan, dulu pada waktu kita masih bisa beribadah di gereja dengan bebas, kalau ada yang berulang tahun, saya selalu mendoakan. Saya tidak tahu apakah saudara perhatikan ini. Setiap kali saya mendoakan orang yang berulang tahun, atau khususnya anak-anak yang berulang tahun, saya selalu mendoakan supaya orang-orang ini dipakai oleh Tuhan. Dan bukan hanya dipakai sekali, tapi terus bisa dipakai oleh Tuhan. Tahu nggak saudara-saudara kenapa? Karena kalau Tuhan itu nggak pakai kita, ya kalau kita itu nggak dipakai sama Tuhan, itu ibaratnya di hadapan Tuhan kita tuh kayak sampah yang nggak berguna gitu, ya, yang harusnya dibuang saja. Nah, tapi kita nggak dipakai Tuhan itu bukan karena kita itu unqualified, atau kita itu tidak mampu, atau kita itu kurang baik. Bukan itu. Tuhan bisa memakai semua orang kok. Tuhan bahkan waktu dia masuk ke Yerusalem, Hosana, Hosana, itu dia mengatakan, kalau engkau melarang mereka untuk mengatakan Hosana, Hosana dan segala macam, maka aku akan membuat batu-batu ini bersuara. Jadi bagi Tuhan, Tuhan bisa pakai semua orang, bukan hanya orang-orang yang baik dan bagus dan qualified, bukan. Tapi kenapa kita tidak dipakai Tuhan? Karena seringkali we are not willing. Kita tidak rela untuk memberikan hidup kita. Kita tidak rela untuk meminjamkan tubuh kita. Coba ayo kita pikirkan bersama-sama. Perlahan-lahan nih kita sharing ya. Apakah kita mengizinkan supaya rumah yang kita diami dipakai oleh Tuhan? Katakanlah untuk acara Bible study, atau persekutuan, atau pertemuan doa. Tidak setiap hari, tidak setiap bulan, mungkin setahun 2-3 kali. Are we willing? Apakah kita bersedia dan rela membiarkan mobil kita dipakai oleh Tuhan? Tidak 100 km kok, tidak tiap hari 100 km maksud saya. Hanya kadang-kadang saja mungkin mengantar atau menjemput sesama yang kebetulan tidak bisa ke gereja karena tidak ada kendaraan, tidak ada yang mengantarkan. Atau barangkali bukan ke gereja tapi willing untuk doing a visit, to say hi, memberikan perhatian dan segala macam. Apakah kita itu rela memberikan sebagian dari waktu liburan kita? Ya, kita punya liburan kalau bekerja, ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah kita rela memberikan katakanlah dari 2 minggu itu memberikan 1 hari saja kepada Tuhan, atau setengah hari saja kepada Tuhan? Apakah kita rela memberikan hari Minggu kita? Perhatikan, di tengah-tengah ibadah online, saya tahu barangkali banyak orang yang setelah sekian lama tidak ke gereja, ikut ibadah online pun juga tidak bisa seperti di gereja, ya, tidak bisa full attentive kepada ibadah. Saya mengerti itu. Coba saya tanya, apakah kita mau dan rela memberikan sebagian hari Minggu kita? Tidak lama kok, 1 jam saja, untuk dipakai Tuhan supaya dia bisa berbicara kepada kita, baik melalui worship dan melalui firman Tuhan. Coba pikirkan hal-hal ini. Apakah kita sering mengatakan tidak kepada Tuhan, atau kita lebih sering mengatakan iya kepada Tuhan? Kalau kita lebih sering mengatakan tidak kepada Tuhan, oh God, I'm too busy. Saya harus jalan-jalan sama keluargaku. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Saya bahkan hari Minggu pun saya sorry nih Tuhan, aku tidak bisa betul-betul attentive to the service. Saya akan dengarkan service-nya sambil driving dan segala macam. If we say more no's than yeses, maaf, mungkin kita seperti sampah di hadapan Tuhan yang tidak berguna. Tuhan tidak akan tertarik dengan yang seperti ini, ya toh, itu wajar. Ya toh, kalau saudara punya anak 5, dari anak 5 ini misalnya saja, yang satu disuruh apa aja, yes, dan he or she will do it gitu. Yang 4 lainnya malas. Yang mana yang ada favor, saudara? Tentu orang yang yes. Yang lainnya ya udahlah, ngapain minta dia lagi, wong nggak pernah dikerjain.
So itu yang kedua yang membuat Tuhan terpikat dan tertarik kepada Maria. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan tertarik dan terpikat kepada Maria karena keterbukaannya kepada Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Nah ini hati-hati ya, saya mengatakan Roh Kudus tidak ada maksud untuk mengatakan oh ini ajarannya dari gereja karismatik atau gereja non karismatik. Saya tidak punya interest, tidak punya kepentingan untuk mengajarkan itu. Bagi saya orang Kristen apapun gerejanya, entah itu gereja karismatik, entah itu gereja Reform, entah itu gereja Lutheran, entah itu gereja Pantekosta, apapun gerejanya, Presbyterian atau Mennonite atau Alliance, apapun gerejanya harus betul-betul percaya dan bergantung kepada Roh Kudus. Kalau masih ingat devotion yang saya tuliskan beberapa minggu yang lalu dari Injil Yohanes, sudah dikatakan bahwa kalau aku dimuliakan, kalau Yesus dimuliakan, maka aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dia akan seperti mata air yang terus mengalir di dalam hidupmu, terus bergerak, dinamis. Roh Kudus itu bukan pasif dan diam. Dia akan, ini kayak mesin itu, engine di dalam hati kita itu running terus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus itu luar biasa impact-nya begitu ya. Jadi this is the Holy Spirit. Dalam kehidupan orang percaya, apapun gerejanya, apapun kepercayaan denominasinya, itu esensial dan kritikal. Siapapun itu. Jadi ini bukan hanya untuk orang-orang karismatik, semua orang. Saya punya teman, pemimpin gereja di Indonesia, dulu bahkan pernah menjabat sebagai ketua dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dan pernah beberapa kali bertemu karena pekerjaan yang sama. Dan beliau seorang doktor dari Boston University, dan dalam tesis doktornya ini luar biasa. Ini dan beliau sebetulnya bukan orang karismatik begitu ya, tapi dalam tesisnya itu ada satu kata-kata yang begitu bagus. Dikatakan oleh beliau bahwa momentum, tahu momentum ya, momentum atau energi yang paling besar di dalam dunia ini itu bukan bom atom, bukan bom TNT, bukan ledakan gunung Krakatau, bukan. Bom atau energi atau momentum yang paling besar itu terjadi ketika ada tubrukan antara gereja dan Roh Kudus. Wah, itu yang dihasilkan itu explosionnya itu luar biasa, kekuatannya luar biasa. Nah, siapa itu gereja? Gereja itu kita nih, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu gerejanya. Kalau orang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus itu terjadi tubrukan gitu ya, menjadi satu, maka impactful, dampaknya luar biasa. Itu kita sebut kebangunan rohani. Apapun gerejanya, ya, orang percaya dan Roh Kudus kalau menerima dan menjadi satu, menerima kuasanya, dan itu firman Tuhan dalam Kisah Rasul. The power itu membuat Injil diberitakan ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, Maria seperti itu. Ya, dia tanya sama malaikat, bagaimana mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maria, oke, terjadilah seperti apa yang kau katakan. Dia tahu betapa tidak ada referensi bagaimana perempuan bisa hamil karena tanpa seorang laki-laki, tapi Roh Kudus turun, kuasa Allah akan datang, embracing, impactful, energinya besar, luar biasa. Ya saudara, ini yang ketiga, ada keterbukaan terhadap Roh Kudus dan kuasa Allah. Kalau aku dimuliakan naik ke atas sorga, Roh Kudus akan dicurahkan menjadi aliran air yang tidak pernah berhenti, yang selalu memancarkan, dinamis. Ya, Roh Kudus itu dinamis. Saya mengatakan terakhir ini, kalau ada orang Kristen yang hidupnya powerful, impactful, berdampak besar, kalau saudara lihat, dan saya yakin sudah pernah melihat orang-orang seperti ini, itu adalah orang-orang yang terbuka pada Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Be sure, saya yakinkan itu kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, seperti khotbah minggu lalu, saya juga ingin menyampaikan kabar baik. Minggu lalu saya menyampaikan bahwa Yusuf seolah-olah adalah orang yang tidak punya pilihan, tapi meskipun dia tidak punya pilihan, Tuhan memakai dia dan memberkati dia dengan luar biasa. Dan di zaman-zaman pandemik ini, banyak di antara kita yang barangkali merasa
kita juga tidak punya pilihan. Dan jangan khawatir, Tuhan bisa memakai dan memberkati kita dengan luar biasa. Dari Maria, saya ingin mengatakan begini. Ada satu ayat yang terkenal sekali dari apa yang kita baca tadi. Ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa bagi Tuhan segala sesuatu itu adalah mungkin. Dan kemudian Gabriel memberi contoh Elisabeth, saudaranya Maria, yang mandul dalam usia tua, yang sudah tidak bisa punya anak lagi, ternyata dibuat possible, dibuat mungkin oleh Tuhan untuk bisa hamil dan mengandung seorang anak laki-laki. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semua itu mungkin. Ini adalah pesan dan kabar baik dari Natal. Hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, bukan saja kita merasa seolah-olah kita dalam keadaan yang tidak bisa memilih. Mungkin juga kita seperti Maria, menghadapi banyak ketidakmungkinan, problem-problem yang besar yang sepertinya tidak bisa ditembus. Entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah relationship, entah itu masalah apapun juga, kesehatan barangkali, yang rasanya kok aku harus terus nanggung beban ini, kapan selesainya, begitu ya. Bagi Tuhan semua mungkin, bagi manusia mungkin tidak mungkin, tidak apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin. Nah, saya ingin katakan begini, my last statement, bagi Tuhan semua mungkin. Demikian juga bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan menaruh kasih karunia, Tuhan terpikat, dan Tuhan memiliki favor. Tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah kepada firman-Nya dan kebenarannya, hidupilah dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Berikan dirimu untuk dipakai Tuhan, melayaninya. Terbukalah kepada Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya.